Di nama Tuhan, selamat pagi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan. Wah, semuanya semangat ini ya. Tante Vinda ikut semangat. Siap memuji Tuhan? Siap, amin. Ayo kita berdoa dulu ya. Kita semua mau beribadah sama Tuhan, kita mau ibadah dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang ngomong sendiri ya. Ayo kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami anak-anak-Mu. Pagi hari ini kami datang kepada Engkau, kami siap memuji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan kami siap terima firman Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan bersama berkata, amin. Haleluya. Semuanya memuji nama Tuhan. Terjadi di
mau sama-sama bersyukur. Kita diberi nafas kehidupan sama Tuhan. Kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa datang kepada Tuhan. Sama-sama katakan, haleluya Tuhan. Ku bersyukur. Bapa yang bersyukur angkat tangannya. Ku bersyukur Tuhan, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Bapa, oh, ku bersyukur Tuhan, haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan, ku buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sama-sama. Ku haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik buat kami. Pagi hari ini kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Mari anak-anakku yang siap memuji Tuhan, sama-sama berkata, amin, haleluya. Yang semangat memuji Tuhan, Tante mau sapa sama-sama kembali ya. Selamat pagi anak-anakku, shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Amin. Ayo kita naikkan yel-yel kemenangan kita. Sama-sama katakan, haleluya. Yes, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo semuanya maju ke depan. Kita mau menari buat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, bersyukur pagi hari ini. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore, nama Tuhan dipuji. Lagi dari terbit matahari sampai pada mana suaranya? Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan.
memuji Tuhan. Ayo, aku bersuka cita. Amin. Keluarkan suaranya buat Tuhan Yesus ya. Amin. Tuhan yuk. Oh, amin. Sekali lagi ya yang sini. Sebelah sini. Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita jalannya. Kita jalan. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Kau berdua. Oh, sekali lagi. Yesus Bapa. Tinggallah di dalam Tuhan Yesus. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Kau berdua. Yesus cinta menunjuk temannya. Yesus cinta semua. Oh, 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 oh. Yesus cintaku, cintaku. Oh, 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 oh. Berdua, katakan oh, 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 lebih kencang lagi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Anak-anakku, sukacita pagi ini? Bersukacita, coba temennya dilihat kanan kirinya, ada senyum enggak? Oh haleluya, semuanya tersenyum, puji Tuhan. Silahkan duduk anak-anak. Tiba saatnya kita mau memberi korban persembahan. Siapkan persembahannya yang terbaik untuk Tuhan. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sudah siap persembahannya? Kalau sudah, kita tutup matanya. Kita berdoa ya, teman kita akan pimpin kita dalam doa. Diangkat persembahannya, digenggam. Kita sungguh-sungguh ya berdoa. Ayo, 1, 2, 3.
memuji Tuhan yang sungguh-sungguh. Oke? Dari awal kita mau memuji Tuhan. Katakan. Sungguh-sungguh lagi, angkat tangan kita, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Semuanya matanya ditutup, semua fokus sama Tuhan, semua memuji Tuhan, sama-sama katakan. Kau lebih yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan dan teman kita yang akan pimpin kita dalam doa. Amin, puji Tuhan. Anak-anak boleh bagi kelas, yang kelas kecil tetap di sini. Cek. Shalom. Ya, tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan ya. Nanti yang kelas kecil silakan duduk.
Duduk di depan, duduk yang baik semuanya. Ya, cari posisi yang baik, yang enak. Ayo semuanya. Yang dapat tugas dari sekolah silakan mencatat ya, dikeluarkan alat tulisnya. Dengerin baik-baik. Waktu firman Tuhan ya, perhatikan. Mulutnya dikunci kecuali nanti kalau ditanya ya, telinganya dipasang baik-baik ya. Jadi yang fokus telinganya, karena kita mau dengar firman Tuhan. Kalau tadi waktu memuji Tuhan, itu mulutnya yang dipakai ya. Kalau sekarang dengan firman Tuhan, berarti telinganya dipakai ya, dipasang baik-baik biar bisa dengar ceritanya. Ya, nanti misalnya kalau ada pertanyaan, tahu jawabannya ya. Oke ya, semuanya siap? Siap ya? Oke, Tuhan berkati ya. Sebelum kita masuk pada pelajaran pagi ini, minggu ini, nah ini Om mau tanya nih ya. Kira-kira siapa nih yang hafalan minggu lalu? Ayo, aku mau 5 orang. Ayo. Oke, bentar. Kurang dua, bentar ya. Kurang 2, bentar. Ada lagi yang berani? Oke, udah ya. Satu-satu. Ayat hafalan minggu lalu apa Anyu? Markus 11 ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Iya, betul apa enggak? Yang lain yang di bawah, betul enggak? Wah betul ya, oke ya. Sini dulu. Nah nanti ada ribet. Teacher, persiapkan teacher ya. Ini ada 5 orang. Markus 11 ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, luar biasa. Oke, selanjutnya. Markus 11 ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, Esra, silakan Excel dan juga itu. Nah itu ke Tante Lia ya, dapat ribet. Oke. Ini apa nih? Markus 11 ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Oh, luar biasa. Silakan itu. Nah, ayo tinggal lagi. Joycelyn lagi. Silakan. Matius 11 ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, luar biasa. Ya, terima kasih ya semuanya. Luar biasa anak sekolah minggu kasih Tuhan. Bisa hafal ya tahun minggu lalu. Yang lain jangan mau kalah minggu depan ya. Minggu depan yang hafal silakan maju ya untuk teacher selanjutnya yang ngajar. Oke ya. Jadi itu pelajaran minggu lalu. Nah, pagi ini kita mau pelajaran yang sekarang ya. Semuanya siap-siap ya. Oke. Jadi pagi ini kita mau bercerita firman Tuhan ya. Tentang bagaimana pertobatan seseorang ya. Seseorang yang hidupnya enggak baik, sejak ikut Yesus hidupnya jadi baik ya. Siap? Ya siap, silakan mencatat ya. Jadi anak-anak sebelum mau cerita teacher ya, ini ada satu pertanyaan nih ya. Jadi misalnya kalau kita itu apa ya? Waktu kita habis lari-lari deh, habis kita lari-lari olahraga, apa yang kita rasakan anak-anak? Oh capek, selain capek apa?
panas, keringetan. Nah, biasanya kalau kita capek keringetan, waktu olahraga, kita pinginnya ngapain? Wah, minum ya. Minum biasanya kalau minum air ya, karena apalagi kalau minum seger-seger. Jadi kalau mau habis olahraga, habis beraktivitas, keringetan badan kita, biasanya kita pingin minum. Minumnya pingin yang seger atau yang biasa aja? Yang seger. Oh, es lemon tea, ya seger sekali. Apalagi habis keringetan, wah seger banget. Nah, Nana ya. Jadi kita butuh minum, ya. Nah, walaupun kita sedang tidak berolahraga atau beraktivitas, kita butuh yang namanya apa? Air. Air bisa air minum atau air semuanya. Tapi asupan itu untuk tenaga kita, untuk tubuh kita itu melalui air minum yang kita minum, yang kita teguk, ya. Nah, minum sendiri itu ada saatnya juga. Kalau misalkan kita waktu musim panas nih ya, lagi panas gerah, kita kan pasti minum. Nah, kita pinginnya air minum yang seger. Tapi sebaliknya, waktu cuaca dingin, hujan di luar lebat, iya air hangat. Misalnya, ya minum susu hangat, ya seperti itu ya. Itu namanya minum. Jadi kalau orang haus, itu dia pasti minum. Nah, kita lihat. Air, ya, air itu adalah sumber kehidupan yang diperlukan tidak hanya untuk kalian, ya, manusia seperti Om juga, kalian, tante semuanya, itu butuh air. Nah, tumbuhan, hewan, semuanya juga butuh air, ya kan? Nah, ini Om mau tanya nih. Ada sebuah, ya, bunga ya, atau bunga. Misalnya ini teacher potong bunga mawar, terus tak potong setangkainya, ya kan. Itu kamu biarkan berapa saat kira-kira yang akan terjadi dengan pohon ya, bunga ini? Layu, iya layu ya. Karena apa? Karena bunga ini nggak nempel sama, nggak nempel sama pokok bunganya, pokok pohonnya. Jadi begitu dipotong bunga mawar ini, terus misalnya ditaruh di vas, tidak ada airnya, atau digeletakin aja di meja, pasti layu. Nah, tapi misalnya terus kalian ambil lagi, terus kalian masukkan ke dalam gelas yang ada di dalamnya itu air, pasti akan apa lagi? Mekar nanti ya, pasti akan apa? Seger lagi. Ya, itu menandakan bahwa semua kita butuh air, ya kan? Butuh air. Jadi semua tubuh kita juga itu 3/4-nya itu air. Jadi air itu sangat menentukan kehidupan kita. Nah, pagi ini kita mau cerita juga tentang air. Siapakah air itu? Kita akan kupas di sini ya. Jadi ada pada suatu ketika, suatu saat ya, Tuhan Yesus dan murid-muridnya ini, dengerin ya, itu dalam perjalanan dari Yudea mau ke Galilea. Nah, di antara perjalanan itu, Tuhan Yesus harus melewati sebuah daerah yang namanya adalah Samaria. Siapa? Samaria. Ya, ada kota namanya Samaria. Jadi Yesus berjalan melewati Samaria. Nah, bersama dengan murid-muridnya. Ya. Nah, ketika tiba di kota yang namanya Samaria itu, ya, Tuhan Yesus pada waktu itu tepat pada tengah hari itu berarti kurang lebih jam 12. Itu panas apa enggak? Panas ya, kecuali kalau hujan atau mendung itu dingin. Tapi pada umumnya pukul 12 siang itu cuacanya itu lagi terik-teriknya, matahari di atas kepala kita ya, itu sangat panas. Nah, pada waktu itu pada jam 12 itu Tuhan Yesus dengan rombongannya, murid-muridnya itu ya bentar denger dulu ya, nanti di akhir cerita tak kasih judul dan ceritanya, dengerin dulu ya. Oke ya, lanjut ya. Jadi jam 12 sampai di Samaria. Nah, Tuhan Yesus sampai di sebuah desa ya, sebuah kota namanya Samaria tadi, di sebuah kampung, di situ ada sebuah sumur. Sumur ini adalah sumur Yakub. Sumur Yakub yang ada airnya. Nah, di sini, di sumur Yakub ini orang biasanya menimba air untuk dipakai keperluan sehari-hari, ya, untuk memasak, untuk minum juga,
untuk apa saja pokoknya. Air di situ adalah sebuah sumber kehidupan bagi orang-orang Samaria. Ya. Pada waktu jam 12, Yesus masuk ke Samaria dan dia ada di sebelah sungai. Mengapa? Di sebelah sumur. Kira-kira ngapain Tuhan Yesus ada di sebuah sumur? Coba Om Yudi kasih tahu. Ya. Pada jam 12, Tuhan Yesus ini ada di sebuah sumur. Kemana murid-muridnya? Nah, murid-murid sedang disuruh oleh Tuhan Yesus pergi ke dalam kota untuk mencari makanan, untuk membeli makanan. Yesus tinggalkan seorang diri seperti ini. Di dekat sebuah sumur, namanya sumur Yakub. Sumur Yakub karena ini adalah peninggalan Yakub yang diberikan kepada anaknya si Yusuf. Ya. Jadi sumurnya ini penuh dengan air dan dipergunakan untuk minum dan kebutuhan sehari-hari. Karena orang perlu air. Nah, cuaca lagi terik-teriknya, pingin minum. Ya kan? Nah, tapi Tuhan Yesus tidak bawa, apa biasanya kalau untuk ngambil air ini biasanya pakai apa kalau dalam sumur? Pakai apa? Ya, pakai timba, bagus. Pakai timba ya. Jadi ngambil air, kasih tali, terus ambil airnya, terus ditaruh di dalam sebuah gentong atau guci ya. Nah, di situ ketika itu Yesus sendirian, ada seorang perempuan. Perempuan ini dari Samaria. Nah, ya, perempuan Samaria ini datang siang-siang, dia pergi ke sumur juga. Mau ngapain? Pergi ke sumur kira-kira? Iya, ngambil air jelas. Dia bawa, Om Didi gambarnya, bawa itu buyung atau periuk seperti itu ya, gentong seperti itu. Mau ngambil air. Nah, ya, tak kasih tahu dulu ya anak-anak ya. Jadi orang Samaria sama orang Yahudi ini mereka enggak berteman baik, alias musuhan. Ya, musuhan. Ya. Orang Yahudi dan orang Samaria itu mereka bermusuhan. Jadi enggak kenal baik. Tetapi kita lihat, Ibu Samaria ini juga sama. Yesus kan orang Yahudi. Begitu dia datang ke sumur, ya mau ambil air minum, air di sumur itu Yesus bertanya, berilah aku minum. Nah, Tuhan Yesus minta air, bisakah engkau berikan aku minum? Yesus tanya seperti itu. Nah, ibu ini kaget, perempuan ini ya, perempuan ini kaget. Kamu kan seorang Yahudi, ngapain minta aku orang Samaria? Nah, gitu ya. Ini, perempuan ini mau mengambil air sumur Yakub ini. Nah, mengapa pertanyaannya ya? Kalau misalnya kalian mau melakukan aktivitas, ya, olahraga atau apa saja, olahraga lah katakanlah. Itu biasanya kalian senang siang atau pagi? Ya, siapa yang senang siang? Siapa yang senang siang? Kalau siang kan panas, masa olahraga panas-panas. Biasanya orang cenderung itu sukanya kalau olahraga itu ya enggak panas-panas banget. Pagi, misalnya kalau kalian olahraga di sekolah kan kebanyakan pagi ya kan. Enggak mungkin jam 12. Nah, sama dengan ibu ini, Samaria, orang Samaria perempuan ini ya kan. Kalau Yesus kan jelas, dia dari perjalanan jauh sehingga ke Samaria pengen minum, makanya di sumur Yakub. Tetapi si perempuan Samaria ini mengapa dia siang-siang kok datang ke sumur? Mengapa kira-kira? Ayo. Jawabannya, karena ibu ini malu. Malu datang pagi-pagi. Kalau pagi kan banyak orang. Jelas di situ banyak pagi. Sumur ini sangat bermanfaat bagi warga sekitar, orang Samaria. Untuk keperluan sehari-hari. Orang-orang sudah ngambil pagi hari untuk ternak, untuk apa segala macam. Dan pada waktu siang, panas. Tidak ada orang yang ngambil air sumur Yakub. Karena apa? Karena panas. Mengapa orang ini kok datangnya siang? Karena ibu ini merasa dia itu malu. Mengapa malu? Malu karena perbuatannya itu enggak baik. Ya, selama ini kehidupannya itu jahat. Ya, enggak baik sama orang-orang, sama Tuhan juga. Makanya dia malu, enggak mau kumpul sama teman-temannya yang pagi. Waktu ngambil air pagi, dia ngambil siang. Mengapa? Karena malu. Siapa di sini yang pernah malu? Pernah malu ya? Semua pasti punya cerita sendiri-sendiri. Ya malu. Ya semua ngacung. Angkat tangan pernah malu.
Tapi om nggak suruh cerita ya, nggak suruh cerita, malunya kenapa nggak usah. Karena itu malu, kalau suruh cerita kan malu nanti ya kan. Jadi ibu ini malu sama kehidupannya, sama perbuatannya selama dia ada di Samaria. Itu nggak baik, nggak memuliakan nama Tuhan anak-anak ya. Kehidupannya itu jelek, jahat, nggak baik pokoknya. Makanya dia untuk ngambil air pun dia harus menunggu waktu yang sepi. Waktu yang sepi kapan? Ya siang itu. Nah beruntung ketika dia mau ngambil air itu, Yesus bertemu dengan ibu ini. Nah akhirnya ngobrol perempuan ini. Loh, kamu minta air sama aku kan orang Samaria, masa kamu orang Yahudi minta sama aku? Ya, enggak boleh kan. Lagian kamu kan enggak punya timba untuk menimba air sumur ini. Nah gitu ya. Jadi akhirnya Yesus katakan, kalau kamu minum air sumur Yakub ini, kamu akan haus lagi. Ya, kamu akan haus lagi. Tetapi kalau kamu minum air dari surga, kamu tidak akan haus. Nah, Yesus katakan dia adalah air kehidupan. Ya, anak-anak ya. Yesus yang mengatakan dirinya sendiri itu adalah air kehidupan. Kalau kamu minum air kehidupan, artinya dia percaya Yesus, maka dia tidak akan haus lagi untuk selamanya. Ya. Jadi rasa malu ibu ini, dia itu terobati dengan kata-kata Yesus. Nah, kira-kira ketika Yesus mengatakan, akulah air kehidupan, kalau kamu minum, kalau aku tinggal dalam engkau, pasti engkau akan hidup, enggak akan haus lagi. Nah, kira-kira ketika Yesus ngomong seperti ini, percaya enggak perempuan Samaria ini? Percaya ya? Oh percaya, luar biasa. Benar anak-anak ya. Ketika Yesus katakan hal itu sama perempuan Samaria ini, bahwa dia adalah air kehidupan, ya, itu yang bisa menyejukkan, menyegarkan, bahkan menghidupkan seseorang dari kematian. Itu adalah kehidupan. Ibu ini percaya, orang Samaria ini, dia tanggapannya itu, wah serius, bahkan dia itu apa? Luar biasa responnya, ya anak-anak ya. Ketika dia mendengar itu, dia langsung lari ke dalam kota Samaria tadi. Dia katakan sama saudara-saudaranya, sama temannya, ya. Dia enggak malu lagi sama hidupnya. Dia katakan, aku baru bertemu dengan Mesias, air kehidupan. Dialah yang memberikan kehidupan sama aku ini. Ya, Om Yudi ya. Ibu ini, orang Samaria ini katakan sama tetangganya, sama saudara-saudara, sama semua orang yang ketemu dia di jalan. Dikatakan, aku sudah bertemu dengan Yesus, air kehidupan. Kalau aku minum air kehidupan itu, aku tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Ya kan? Jadi ibu ini, orang Samaria ini, dia benar-benar mengenal Yesus dan percaya sama Yesus. Dan luar biasanya orang-orang yang dia kasih, ya, dia kasih tahu itu semuanya juga percaya. Tetapi, aku percaya, coba sih aku tak ketemu, aku tak ke sumur Yakub. Nah, semua orang ini berbondong-bondong menemui Yesus di dekat sumur Yakub. Ngapain? Ya mendengar pengajaran Yesus. Dan mereka semuanya menjadi percaya karena perkataan si perempuan Samaria ini. Padahal dia orang yang percaya Tuhan, musuhan sama Yahudi. Tetapi dia percaya sama Yesus dan luar biasanya dia mengajak orang-orang sekelilingnya satu kotanya untuk percaya Yesus dan mereka semua percaya. Mereka datang pada Yesus mendengar pengajarannya. Luar biasa, Mesias datang. Nah, setelah itu mereka percaya dan mengaku Yesus dalam diri mereka masing-masing. Nah, anak-anak ya, jadi untuk kita bisa mengenal seorang, kita harus tinggal dekat dengan dia, ya kan? Misalnya nih, aku cerita misalnya ya, Om cerita nih. Kemarin saya makan, misalnya apa ya? Pizza aja ya. Pizza rasanya enak sekali. Aku cerita sama Excel contohnya ya. Aku cerita sama Excel, aku makan pizza enak sekali loh. Nah, terus Excel yang aku cerita itu, dia cuma dengar cerita aja. Kira-kira Excel bisa merasakan enggak apa yang saya rasakan, yang saya makan? Halo? Misalnya aku kasih lagi, aku makan kue tar yang lezat. Nah misalnya, terus aku cerita. Enggak ya?
Aku cerita sama kalian semua, rasanya manis sekali. Ada toppingnya buah ceri. Ya, itu enak sekali, luar biasa. Nah, kalau kalian tak ceritain saja, saya ceritain saja, pasti nggak bisa merasakan. Bagaimana cara kita supaya bisa merasakan makanan itu enak atau enggak? Caranya gimana? Caranya gimana? Ya harus makan sendiri. Kalau nggak makan ya nggak bisa merasakan. Sama seperti mengikut akan Yesus, ya kan? Jadi kita nggak bisa mengenal Yesus melalui orang lain, ya. Kalau tahu Yesus melalui orang lain itu bisa. Misalnya gini, kamu percaya Yesus ya? Iya percaya. Nah, kamu tahu Yesus, tetapi untuk mengenal kalian harus apa? Merasakan sendiri. Sama dengan perempuan Samaria ini. Belum, bentar lagi. Jadi ya, perempuan Samaria ini dia bisa merasakan Yesus, ya. Bukan hanya dari perkataan orang. Dia tidak hanya sekedar tahu, tetapi mengenal secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus atas kehidupan kita semua, ya. Jadi jelas ya, pagi ini bercerita tentang seorang Samaria, ya, yang dalam kehidupannya itu orang yang jahat, yang enggak baik, tapi sejak ketemu Yesus, dia percaya Yesus dan Yesus jadikan sebagai air kehidupan dalam hidupnya dan dia mengenal Yesus dan percaya dan enggak hanya itu, dia bersaksi sama saudara tetangganya, sama orang-orang yang sekitar dia, semuanya boleh percaya, ya. Itu ya, jelas ya. Oke, jadi kesimpulannya poin yang penting pada pagi ini, Yesus itu adalah air kehidupan. Jadi kehidupan manusia itu semuanya itu sangat dipengaruhi oleh air. Tubuh kita itu kurang lebih 75% air. Air dalam tubuh kita. Nah, kita jadikan Yesus sebagai sumber mata air kita supaya kita tidak haus. Terus Yesus pada waktu dia di dalam dunia pada saat itu melayani, itu Yesus itu adalah seorang, ya, Allah yang menjelma menjadi manusia. Makanya Yesus juga merasakan haus. Ya. Merasakan haus juga, merasakan lapar. Jadi Yesus sama seperti kita, makanya kita harus belajar menjadi sama seperti Yesus. Terus Yesus tidak akan melihat orang lain melihat isi hati orang. Jadi Yesus itu melihat hati seseorang, bukan melihat tingkah laku, perbuatan atau masa lalu seorang. Contohnya apa? Ya ibu Samaria ini, perempuan Samaria ini. Yesus tahu kehidupan perempuan Samaria ini, gimana kejahatannya, kehidupannya yang tidak baik. Yesus tahu masa lalunya, tetapi Yesus tidak membahas atau tidak apa, ya istilahnya dia melupakan semuanya itu. Dia hanya lihat, dia percaya bahwa dia sebagai Mesias dalam kehidupannya. Amin ya. Jadi ya, oke, Tuhan berkati kita semua. Firman ini biarlah memberkati kalian semua anak sekolah minggu. Menganggap Yesus sebagai air kehidupan kita dan biarlah Yesus yang menguasai kehidupan kita. Oke ya, silakan yang nyatet Om Yudi judulnya sebelum ayat hafalan. Jadi pagi ini ceritanya itu tentang perempuan Samaria. Silakan dicatat, perempuan Samaria itu bahan ceritanya ada di kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 10. Udah? Ya, judulnya perempuan Samaria. Bahan ceritanya yaitu Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 10. Udah ya? Ayat hafalannya Om Yudi 1 Samuel 2 ayat 2. Ini ayat hafalnya ya, kalau bisa minggu depan dapat reward lagi ya, untuk minggu depan ya. Ayat hafalannya itu terambil dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 2. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Ya, oke ya. Jadi ayat hafalannya terambil dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat yang kedua. Oke, Tuhan berkati kita semua. Ya, kita mau berdoa, silakan semuanya alat tulisnya. Kita
taruh dalam tas, kita ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan dan berdoa untuk pulang. Oke, semuanya sikap berdoa, tutup mata, lipat tangannya. Kita mau berdoa. Bapa kami yang bertata dalam surga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat pagi ini, untuk kasih setiamu Engkau berikan hidup kami. Terima kasih buat hari Minggu Tuhan Yesus, saat ini ibadah sekolah Minggu Tuhan, kami sudah memuji besarkan nama-Mu. Bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau adalah air kehidupan hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan, kehidupan kami akan mati Tuhan, kehidupan kami nggak akan berguna Tuhan. Tapi biarlah Tuhan melalui Engkau Tuhan Yesus, hidup kami hidup yang berguna bagi orang lain, bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak sekolah minggu saat pagi ini Tuhan Yesus yang menerima berkat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang membukakan kehidupan kami Tuhan, mengubahkan sekolah minggu Tuhan Yesus menjadi lebih cinta akan Engkau Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu di masa sekolahnya Tuhan. Engkau jagai Tuhan Yesus, berikan kecerdasan, kepadan, kepintaran, sehingga boleh menjadi orang yang berhasil dalam kehidupannya Tuhan. Berkati orang tuanya, berkati usahanya Tuhan, berkati juga semuanya, jauhkan segala penyakit Tuhan. Kami percaya kesehatan kuatan Engkau berikan atas kami minggu depan, boleh bersama-sama kami kembali Tuhan, ada di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau sebentar mau pulang, Tuhan sertai kami di perjalanan, tiba di rumah dengan selamat, dengan membawa damai sejahtera-Mu. Pertemukan kami kembali dalam ibadah yang akan datang Tuhan, dengan keadaan kondisi yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati.